Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Sains. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Bahrul Rizky Kurniawan, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Silakan Anda subscribe channel YouTube saya karena materi pada perkuliahan ini dapat Anda akses melalui channel YouTube saya. Anda juga boleh like, share agar video ini bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang bentuk organisasi kewirausahaan. Materi diskusi ini akan disajikan oleh kelompok 3. Sebelum kita ikuti materi diskusi dari kelompok 3, mari kita perkenalan terlebih dahulu dengan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rohma Fitriana, asal dari Kota Mojokerto, Prodi S1 Pendidikan Fisika kelas B offering B. Perkenalkan, nama saya Lailatul Zamalia dari Prodi Pendidikan Fisika. Perkenalkan, nama saya Rana Nesti Ramadhani dari Prodi S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Wulida Eka Fauzia dari Prodi S1 Pendidikan Fisika. Itulah tadi sekilas perkenalan dari kelompok 3. Sekarang marilah kita ikuti materi diskusi yang akan disampaikan kelompok 3. Kepada kelompok 3, dipersilakan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bentuk organisasi usaha. Anggota kelompok kami yaitu Wulida, Rana, Ayu, dan Laila. Pengertian manajemen dan organisasi. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu atau periode tertentu. Penentuan tujuan ini penting sebagai arah atau sasaran perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut. Alat untuk mencapai tujuan perusahaan kita kenal dengan nama manajemen. Manajemen dan organisasi merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Artinya, manajemen merupakan bagian dari organisasi, dan organisasi merupakan bagian dari manajemen. Dalam teori, disebutkan bahwa manajemen merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, kedua bidang ini saling membutuhkan. Dapat diibaratkan kebutuhan manajemen dan organisasi seperti tubuh manusia dengan darah manusia. Jika satu tidak berfungsi, maka yang lain akan mati. Pengertian manajemen. Manajemen dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Manajemen juga diartikan sebagai proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian lain dari manajemen adalah proses pengelolaan suatu kegiatan atau usaha dari awal hingga perusahaan tersebut berjalan dan bangkrut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan melalui suatu proses. Kemudian, proses ini dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam manajemen tersebut. Adapun fungsi-fungsi yang terdapat dalam manajemen adalah sebagai berikut. 1. Planning. Planning artinya perencanaan. Perencanaan adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, ditentukan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dikerjakan atau dimulai, bagaimana melakukannya, dengan cara apa hal tersebut dilaksanakan, dan siapa yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Proses tersebut pada akhirnya akan menghasilkan suatu rencana. 2. Organizing. Pengorganisasian adalah proses mengelompokkan berbagai kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit. Tujuannya adalah supaya tertata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta hubungan kerja dengan sebaik mungkin dalam bidangnya masing-masing. Hasil dari pengorganisasian ini adalah terbentuknya struktur organisasi sesuai dengan rencana yang telah disusun. 3. Actuating. Menggerakkan atau melaksanakan adalah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Dalam menjalankan organisasi, para pemimpin
atau manajer harus menggerakkan bawahannya atau para karyawan untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan dengan cara memimpin, memberi perintah, memberi petunjuk, dan memberi motivasi. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan berpedoman pada rencana yang telah disusun. 4. Controlling. Pengawasan adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas, apakah telah selesai dengan rencana. Jika dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, maka akan segera dikendalikan sesuai dengan rencana yang disusun. Dengan adanya pengendalian, diharapkan tujuan dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengertian organisasi. Organisasi adalah tempat atau wadah untuk mencapai tujuan perusahaan atau tempat untuk melakukan kegiatan perusahaan. Organisasi juga diartikan sebagai tempat berkumpulnya dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap organisasi harus memiliki struktur yang jelas. Struktur organisasi menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian. Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang tergambar dalam struktur organisasi akan mempermudah perusahaan melakukan pengendalian. Tujuan organisasi akan menentukan struktur organisasinya, yaitu dengan menentukan seluruh tugas, hubungan antar tugas, batas wewenang, dan tanggung jawab untuk menjalankan masing-masing tugas tersebut. Dengan kegiatan-kegiatan itu, selanjutnya dapat disusun pola tetap hubungan di antara bidang-bidang keputusan maupun para pelaksana yang mempunyai kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab tertentu. Saya akan menjelaskan poin B, yaitu jenis-jenis dan bentuk organisasi. Jenis-jenis organisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ditinjau dari pimpinan puncaknya, yang kedua berdasarkan wewenangnya. Jenis organisasi yang pertama dapat dibedakan menjadi dua. A. Mempunyai pimpinan puncak satu orang, misal perusahaan perseorangan. Yang B. Mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang, misal perseroan terbatas atau firma. Untuk jenis organisasi yang kedua, yaitu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu A. Wewenang lini, B. Wewenang staf, C. Wewenang fungsional. Adapun bentuk struktur organisasi, yaitu yang pertama organisasi garis atau lini. Organisasi ini yaitu bentuk organisasi yang mempunyai skala kecil serta jumlah karyawan yang sangat sedikit. Adapun ciri-ciri yang terdapat dalam organisasi yang berbentuk lini, yaitu A. Jumlah karyawan relatif sedikit, B. Struktur organisasi masih sederhana, C. Pucuk pimpinan yang biasanya pemilik perusahaan, dan lain sebagainya. Organisasi ini memiliki keuntungan, diantaranya kesatuan pimpinan terjamin sepenuhnya karena pimpinan berada dalam satu tangan. Sementara itu, organisasi lini juga memiliki kelemahan, diantaranya ada kecenderungan pimpinan untuk bertindak secara otoriter dan diktator. Maksud dari otoriter dan diktator itu, misalnya pimpinan perusahaan memerintah secara otoriter atau tirani dan menindas bawahannya dengan menggunakan kekerasan. Organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf ini merupakan kombinasi dari antara organisasi lini dengan organisasi fungsional. Untuk organisasi lini dan staf sendiri memiliki dua wewenang. Yang pertama ada wewenang lini dan wewenang staf. Untuk organisasi lini dan staf sendiri memiliki dua wewenang. Yang pertama ada wewenang lini dan wewenang staf. Untuk wewenang lini yaitu wewenang yang dapat merealisasikan tujuan organisasi itu secara langsung. Maksudnya adalah atasan itu memberikan wewenang kepada bawahannya secara langsung. Untuk wewenang staf sendiri yaitu karyawan yang tidak dapat merealisasikan tujuan perusahaan secara langsung, tapi hanya memberikan
bantuan pelayanan, saran-saran guna membantu tugas wewenang ini. Staf sendiri itu ada 2 kategori. Yang pertama adalah staf ahli dan yang kedua adalah staf pribadi. Untuk staf ahli atau spesialis staf itu ada 4 jenis. Yang pertama ada staf penasehat, staf pelayanan, staf pengendali, dan staf fungsional. Yang pertama ada staf penasehat. Staf penasehat atau advisory staff itu tugasnya adalah mempelajari masalah-masalah atau problem dan memberikan usul-usul serta saran serta mempersiapkan fasilitas dan informasi-informasi. Nah, untuk staf pelayan atau service staff itu tugasnya adalah melaksanakan aktivitas di luar pekerjaan lini. Yang ketiga ada staf pengendali atau control staff. Tugasnya adalah melaksanakan kontrol baik secara langsung maupun tidak langsung atas unit-unit struktur organisasi. Nah, manajer yang punya wewenang ini dapat mengeluarkan veto, dapat melaksanakan veto terhadap tindakan manajer lini. Yang keempat ada staf fungsional, yaitu functional staff. Wewenangnya itu berhubungan dengan fungsi-fungsi tertentu saja atau wewenangnya sangat terbatas. Nah, kategori yang kedua ada staf pribadi atau personal staff. Nah, personal staff ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada pembantu dan yang kedua ada staf umum. Untuk pembantu atau asisten itu tidak memiliki wewenang secara formal. Tujuan utamanya itu hanya untuk memperluas kapasitas manajer lini dalam menyelesaikan pekerjaan yang banyak. Nah, untuk staf umum atau general staff itu tugasnya itu bertindak melalui atasannya. Dia merupakan penasehat, pengendali atau staf fungsional. Jadi dia bisa menjadi staf penasehat, bisa menjadi control staff, bisa menjadi functional staff. Untuk berikutnya ada ciri umum organisasi ini dan staff. Nah, ciri umumnya yang pertama adalah jumlah karyawannya itu relatif banyak, dan kedua organisasinya besar dan bersifat kompleks. Yang ketiga, hubungan antara atasan dan bawahan itu tidak bersifat langsung. Yang keempat, pimpinan dan karyawan tidak begitu saling mengenal. Terus yang kelima, spesialisasi itu diperlukan dan dipergunakan secara maksimal. Dan untuk yang keenam, kesatuan perintah tetap dipertahankan. Nah, setiap atasan itu memiliki bawahan-bawahan dan setiap bawahan itu memiliki seorang atasan yang langsung. Untuk kelebihannya sendiri itu ada 9. Berikutnya untuk kelemahannya sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah kelompok pelaksana itu sering bingung dalam membedakan antara perintah dengan bantuan nasihat. Dan yang kedua, solidaritas para karyawan itu rendah atau kurang. Yang ketiga, persaingan kurang sehat sering terjadi. Jadi persaingannya itu ketat dan banyak yang licik, banyak yang menjatuhkan yang lain. Selanjutnya ada bagian organisasi lini dan staf. Yang atas sendiri ada direktur. Di bawah direktur itu ada beberapa manajer, dan di bawah manajer itu ada unit-unit. Nah, setiap direktur itu mempunyai staf. Setiap direktur dan manajer itu memiliki staf. Yang ketiga, ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional merupakan organisasi yang terdiri dari beberapa fungsi. Organisasi ini didasarkan pada sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilaksanakan. Ciri-ciri dari organisasi fungsional adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Masalah pembagian kerja telah diatur sedemikian rupa, karena
Struktur organisasi fungsional memisahkan tenaga kerja sesuai dengan fungsinya. Maka, pemberian tanggung jawab organisasi dan alokasi tugas masing-masing bagian akan semakin jelas. Yang kedua, spesialisasi para karyawan dapat dikembangkan dan digunakan secara optimal. Pucuk pimpinan dalam hal ini mendelegasikan wewenang kepada manajer di bawahnya dan dibicarakannya kepada pelaksana. Hal ini hanya mengenai tugas tertentu spesialisasinya. Yang ketiga, bawahan akan menerima perintah dari beberapa orang atasan. Para bawahan akan mendapat perintah dari beberapa atasan yang masing-masing menguasai suatu keahlian tertentu dan bertanggung jawab sepenuhnya atas bidangnya masing-masing. Yang keempat, koordinasi menyeluruh pada umumnya cukup pada tingkat manajemen atas. Yang kelima, koordinasi antara karyawan yang menjalankan tugas dan fungsi yang sama biasanya mudah karena masing-masing sudah mempunyai pengertian tentang bidangnya. Dalam organisasi struktur fungsional, semua orang yang bekerja dalam suatu departemen adalah mereka yang ahli atau spesialis pada bidang tersebut. Itu sebabnya koordinasi dari setiap departemen menjadi mudah terbentuk dan dapat ditingkatkan. Kelebihan atau keunggulan dari organisasi fungsional ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, spesialisasi dapat diperoleh seoptimal mungkin. Pada struktur organisasi fungsional, sebuah perusahaan dibagi menjadi banyak departemen berdasarkan kegiatan utama yang dilakukannya. Setiap departemen dipimpin oleh seorang manajer yang ahli di bidangnya. Hal inilah yang membuat pekerjaan yang dihasilkan jauh lebih banyak dan bisa selesai lebih cepat. Yang kedua, para karyawan akan terampil di bidangnya masing-masing. Sebagai contoh, Departemen Keuangan hanya akan mengurusi fungsi dan masalah keuangan. Departemen yang lain tidak perlu mengurusi masalah finansial. Dengan demikian, para karyawan dapat melakukan tugasnya secara efektif. Yang ketiga, efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan. Struktur organisasi ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi menjadi bagian manajerial karena pekerjaan yang dilakukan secara berulang. Yang keempat, koordinasi secara menyeluruh biasanya diperlukan pada level manajemen atas. Dan terakhir, solidaritas, moral, dan disiplin karyawan yang menjalankan fungsi yang sama biasanya tinggi. Berikut adalah contoh bentuk struktur atau bagan dari organisasi fungsional. Di urutan paling atas ada direktur, dan di bawahnya yang sejajar yaitu ada manajer sumber daya manusia, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer purchasing. Sementara itu, kelemahan dari organisasi ini adalah yang pertama, pekerjaan kadang-kadang terasa sangat membosankan karena setiap hari karyawan hanya menekuni pekerjaan atau bidang yang sama. Yang kedua, para karyawan sulit mengadakan tur dinas atau tur suatu daerah sebagai akibat dari spesialisasi. Tanpa terlebih dahulu melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, para karyawan terlalu mementingkan bidangnya saja, sehingga koordinasi secara menyeluruh sulit dilakukan. Dan yang terakhir, timbulnya semangat kelompok yang berlebihan pada karyawan yang melakukan fungsi yang sama, sehingga dapat menimbulkan pengelompokan atau ikatan karyawan yang sempit. Pada poin C, ada pertimbangan penentuan
organisasi. Penentuan jenis organisasi yang akan dipilih harus dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan. Penentuan organisasi yang tidak diimbangi dengan pertimbangan yang matang akan berakibat fatal bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan. Berikut ini beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada tujuan dan bentuk badan usaha perusahaan. Pendidikan perusahaan biasanya memiliki tujuan tertentu dan bentuk badan usaha tersendiri. Hal ini mempengaruhi bentuk organisasi. Yang kedua, ada jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang kita miliki biasanya berkaitan erat dengan jumlah aktivitas usaha. Semakin banyak aktivitas usaha yang dilakukan, maka semakin banyak pula karyawan yang kita butuhkan. Yang ketiga, jumlah aktivitas. Jumlah aktivitas merupakan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan. Semakin banyak kegiatan, maka rentan kendali yang dibutuhkan akan semakin banyak, dan jangkauan atau cabang yang dimiliki pun harus luas. Yang keempat, ada fleksibilitas. Kemungkinan perusahaan untuk berkembang ke depan juga perlu dipikirkan secara matang. Dan yang terakhir, ada efisiensi. Agar perusahaan dapat bekerja secara maksimal, perlu dipikirkan efisiensi biaya yang akan dikeluarkan. Besarnya organisasi yang dibentuk akan berpengaruh pada biaya yang akan dikeluarkan. Demikian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyajikan materi diskusi pada video kali ini. Selanjutnya, bagi peserta diskusi, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji melalui WhatsApp grup mata kuliah ini. Silakan Anda ajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji. Anda dapat mengajukannya mulai sekarang. Pertanyaan yang telah diajukan selanjutnya akan ditampung terlebih dahulu untuk kemudian dijawab oleh kelompok penyaji pada saat perkuliahan berlangsung. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.